Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya nih? Walaupun kita di rumah saja, namun sukacita kita tidak berkurang. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap hari kami Tuhan. Kami boleh menjalani hari demi hari bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau senangkan Engkau, kami memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Walaupun terkadang kami takut Tuhan, tapi Engkau beserta kami. Engkau memberi ketenangan, Engkau memberikan kami damai. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selamaku hidup, sekalipun musimku, percaya kebesaran-Mu. Aku akan pujikan Aku. Ku serahkan hidupku, aku ikhlas semua. Serahkan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Will be Forever I will sing. Forever I will trust in Your name. Yes, Lord. Your will be done. Kami percaya kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Yang percaya Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Masih bersuka cita jemaat Tuhan? Biar kita semua bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia sebab Dia Tuhan yang mulia. Kita mau serukan. Glorious, shout it loud and glorious. Make it louder, Jesus, we shout Your name.
Silakan duduk. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Besar kecilnya persembahan Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Henny, inilah Weekly News. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, satu sukacita yang luar biasa kalau kesempatan saat ini kita bisa beribadah secara online meskipun kita belum bertatapan muka secara langsung karena pandemi yang lagi melanda kota kita bahkan bangsa kita. Dan saat ini juga saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa kita sudah masuk di dalam bulan Agustus dan tentu saja kita masuk di dalam tema yang baru, yaitu Power of Prayer atau kuasa doa. Dan saya percaya bahwa ini menjadi suatu kenyataan dan menjadi suatu pengalaman indah sebagai orang percaya bahwa kita menikmati kuasa Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Dan di dalam bulan ini juga kita akan mengadakan beberapa program, dan saya awali program tersebut dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia menghimbau kepada orang-orang Israel dan kepada kita juga pada saat ini. Kita saat ini sebagai jemaat GBP Sion, kita tinggal di kota Luwu, dan kita pun bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini, dan kita juga bertanggung jawab untuk berdoa atau menjadi tiang doa bagi kota ini. Sehingga di dalam minggu ini ya, pada hari Senin nanti tanggal 2 sampai hari Jumat nanti, kita akan mengadakan doa dan puasa di rumah masing-masing ya. Sebagai sidang jemaat GBP Sion, saya berharap bahwa kita semua terlibat aktif di dalam tiang doa bagi kota ini, sehingga kita dapat mengambil bagian untuk kita merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa pada hari Senin dan hari Jumat tanggal 2 ini sampai hari Jumat nanti, GBP Sion akan membuka kesempatan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk berbagi kasih. Kita dapat mengumpulkan bantuan berupa sembako ataupun materi secara langsung, dana, dan dapat dikumpulkan langsung di pastori atau GBP Sion atau rekening yang akan dicantumkan nanti. Dan kita semua dapat menjadi berkat atau saluran berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang hari-hari ini mengalami kesusahan, sehingga yang kuat akan menanggung yang lemah. Saya percaya bahwa semua kita bisa saling membantu satu sama lain, dan melalui doa dan daya yang kita miliki, kita dapat menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita benar-benar berdampak
bagi sesama kita, terlebih untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Setiap bantuan yang akan diterima akan disalurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, dan saya percaya bahwa bantuan-bantuan yang saudara akan berikan itu tentu saja akan menyenangkan hati Tuhan dan tentu saja akan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari COVID-19. Saya terus berdoa bagi seluruh sidang jemaat agar kita terus hidup di dalam pelindungan Tuhan, dan saya himbau sekali lagi bahwa kita tetap taat terhadap protokol kesehatan yang ada dan kita terlibat aktif untuk benar-benar menjadi teladan bagi sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
kita dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa Yahweh yang mengasihi kami. Engkau telah mengutus putramu yaitu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Dan kami percaya bahwa saat ini Engkau bersama-sama dengan kami meskipun kami belum bisa beribadah secara langsung. Tapi kehadiran-Mu kami rasakan di dalam ibadah online ini Tuhan. Mari Engkau bertata dalam setiap kehidupan kami, dalam pujian penyembahan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan dipuaskan oleh isi hati Tuhan. Kami rindu dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kondisi di sana, di luar sana membuat kami takut, membuat kami cemas. Dan satu hal yang kami percaya bahwa kami mendapatkan ketenangan yang sejati ketika kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Bila damai dan sukacita Tuhan melimpah bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Bila hikmat daripada Roh Kudus saja yang kami dengarkan pada saat ini. Engkau menjamah kami semua dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi mau dan rencana Tuhan. Bahkan di dalam bulan ini kami belajar tentang bagaimana kami bisa bertumbuh dan menggunakan kuasa di dalam doa kami. Dan kami memerlukan tuntunan Roh Kudus untuk kami benar-benar menjadi orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas melalui doa-doa yang kami panjatkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Meskipun kita saat ini tidak bisa bertatapan muka secara langsung, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Satu sukacita yang luar biasa kalaupun kita tidak bisa bersama-sama, tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita hidup di dalam dunia ini, semakin menyadarkan kita bahwa hidup adalah kesempatan. Karena saya tahu ada begitu banyak hal-hal di luar sana yang kita dengar, bahkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita seringkali takut dan kita merasa bahwa penyebaran COVID sepertinya tidak bisa dibendung lagi. Tapi saya percaya bahwa kalau sampai detik ini kita masih bisa bernapas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena perlindungan daripada Tuhan. Di tengah kondisi yang ada, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat dimanapun engkau berada, engkau tetap pergunakan aturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah, bagaimana kita harus menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan terutama bagi warga di Kota Luwuk, ya kita tahu bahwa dalam minggu ini terjadi lonjakan yang begitu tinggi di Kota Luwuk. Dan ini membuat kita seringkali gelisah, membuat seringkali bahkan kita takut, bahkan ada begitu banyak duka yang kita dengar di Kota Luwuk. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan telah memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan biarlah pada kesempatan saat ini kita benar-benar tahu bahwa Tuhan benar-benar memiliki otoritas tertinggi bagi kehidupan kita, bagi kota kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kita disadarkan bahwa kesehatan adalah segala sesuatu yang penting. Hari-hari ini orang sangat-sangat menjaga sekali tentang sebuah kesehatan. Dan sekali lagi bahwa saya berharap bahwa kalaupun kita diberikan kesempatan untuk bisa vaksin, saya berharap bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun kau berada, ayo pergunakan kesempatan ini. Kalau vaksin dihubungkan tentang antikris, bagi saya terlalu naif dan terlalu tidak masuk akal ya. Saya percaya bahwa begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang detik ini pun mereka sudah vaksin dan saya pun pribadi sudah. Jadi saya berharap bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak vaksin, kalaupun ada alasan itu karena anjuran dari dokter yang membuat kita nggak bisa untuk vaksin. Tapi sekali lagi kalau kita diizinkan dan diberikan kesempatan ada vaksin, ayo pergunakan itu. Karena Tuhan sudah memberikan fasilitas ini untuk kita bisa lebih menjaga diri, ya, sehingga wabah ini segera berakhir. Dan saya percaya bahwa doa orang benar kalau kita benar-benar naikkan kepada Tuhan untuk kota kita, maka pemulihan akan terjadi. Puji nama Tuhan, pada kesempatan dalam bulan ini kita akan belajar tentang suatu tema baru, yaitu power of prayer atau kuasa doa. Sama-sama dengan saya katakan kuasa doa. Dan ini menjadi satu bagian menarik bagi jemaat di GPP Sion, ya, karena kita tahu bahwa salah satu yang menjadi visi atau pilar utama di dalam gereja ini adalah menjadi jemaat yang dewasa dan berkarakter Kristus. Dan misinya adalah salah satunya adalah bahwa bertumbuh di dalam doa, pujian penyembahan dan pengajaran. Dan doa ini kalau bagi seluruh sidang jemaat saya percaya bahwa bukan suatu hal yang baru.
Bahkan kalau kita melihat begitu banyak program-program di dalam doa di gereja dalam sepekan, ya ada begitu banyak kesempatan untuk kita berdoa. Ya, dulunya ada doa semalam ceria, ada doa puasa, ada doa keliling, dan ada begitu banyak doa malam. Bahkan saat ini juga ada Operation Worship Center. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan berbicara tentang doa. Nah, tapi izinkan saya untuk kita sama-sama menyadari bahwa doa yang kita akan bahas dalam bulan ini adalah doa yang berkuasa. Karena seringkali ketika kita berdoa, kita merasa bahwa doa kita sepertinya tidak berkuasa. Dan saya merindukan bahwa seluruh sidang jemaat bisa mengalami doa yang berkuasa itu. Amin. Oke, kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 saya bacakan buat jemaat Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Satu hal yang sederhana yang Yakobus sampaikan kepada kita, kepada seluruh murid-murid pada waktu itu, bahkan jemaat Tuhan pada waktu itu, bahwa ada satu poin penting yang seringkali orang sering ambil, satu bagian penting yang seringkali menjadi penekanan, dikatakan bahwa ayat yang ke-16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya bahwa sampai detik ini ketika kita menjadi orang Kristen, doa adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Doa adalah sesuatu yang menjadi gaya hidup, bahkan seringkali kita terjebak bahwa doa menjadi satu rutinitas yang kita terus lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Minimal kita berdoa, makan. Ya, minimal kita berdoa makan. Bagaimana kita kalau kita tidak makan, kita makan dan tidak berdoa, sepertinya itu kurang afdol gitu ya. Sehingga doa seringkali akhirnya kita terjebak dalam satu rutinitas. Nah, tapi ada hal yang menarik yang perlu kita selidiki pada saat ini, bahwa dikatakan bahwa ada doa yang memiliki power atau kuasa yang sangat besar. Nah, saya merindukan bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan, kita tidak hanya terjebak dalam doa yang menjadi rutinitas biasa, walaupun tidak salah dan seharusnya kita berdoa sebelum makan ya. Apalagi COVID begini ya, kita berusaha untuk benar-benar makanan yang kita makan itu adalah steril benar-benar. Nah, kita harus menyadari bahwa doa itu punya kuasa. Ya, yang sudah sama-sama katakan amin bahwa doa punya kuasa. Nah, Yakobus mengingatkan kepada kehidupan kita, dan kalau kita kembali kepada konteks di sini, saya ingin kita belajar beberapa poin menarik untuk kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16-17. Nah, dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, sebelum kita bicara tentang ayat ini, kita harus menyadari dulu bahwa doa adalah satu fasilitas istimewa yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Saya ulangi lagi, bahwa doa adalah fasilitas istimewa yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Bapa Yahweh untuk kita mempergunakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang ada. Dan inilah kesempatan kita bisa berjumpa, bisa bergaul dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mendapatkan kekuatan dan sukacita. Di dalam doa kita bisa meminta kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa kita bisa meminta untuk Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam doa yang saat hari ini kita pelajari bahwa kita akan mendapatkan otoritas dan kuasa dari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saya merindukan bahwa jemaat Tuhan menyadari bahwa doa adalah sesuatu yang spesial. Di mana kita sebenarnya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana kita berbicara, Tuhan mendengar. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita dan kita menjadi jemaatnya, menjadi umatnya, kita bisa mendengar suaranya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, amin. Dia Tuhan yang bisa berbicara. Dan dia Tuhan yang bisa mendengar setiap doa kita. Nah, tapi seringkali tadi kita perlu sadari bahwa seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak punya kuasa. Kita meminta kepada Tuhan, tapi sepertinya kita tidak punya kuasa untuk mendapatkan apa yang kita minta.
Nah, ada hal yang penting yang tadi saya sudah baca dikatakan bahwa hal yang pertama adalah bahwa hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kehidupan kekristenan harus kembali kepada suatu prinsip yang sederhana bahwa di mana kita saling mengaku dosa kita, di mana kita menyadari bahwa kehidupan kita seringkali kita berbuat dosa pertama kepada Tuhan, tapi kita pun seringkali membuat salah atau berbuat salah kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dalam dunia ini kita harus sadar bahwa setiap orang pernah disakiti dan bisa disakiti. Saya ulangi lagi, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa kita harus sadar bahwa kita pernah disakiti. Atau mungkin kita orang yang selalu tersakiti gitu ya, tersakiti. Tetapi kita tidak boleh lupa juga bahwa kita juga bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Akan begitu terlalu naif kalau kehidupan kita merasa bahwa kita selalu menjadi korban dan kita tidak pernah menjadi pelaku. Bahkan dalam kehidupan kita yang kita anggap bahwa kita menjadi orang yang baik sekalipun, saya rasa kita semua pernah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mungkin dia orang tua kita, mungkin dia anak-anak kita, mungkin dia suami kita, mungkin dia istri kita. Dan kita sering atau kadang-kadang menyakiti kehidupan mereka. Nah, untuk kita mendapatkan doa yang berkuasa ini, kita tidak sedang berbicara tentang metodenya. Bagaimana kata-kata itu tersusun dengan begitu indahnya. Ada pembukaan, ada isi dan akhir daripada doa tersebut. Tetapi saya lebih fokuskan kepada Yakobus mengingatkan bahwa kita harus selalu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa kita perlu melakukan pemberesan dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti bahwa setiap orang kita harus membuka dosa kita, aib kita, bukan itu maksudnya. Tapi kita harus menyadari bahwa kita perlu terbuka dan kita perlu membereskan diri kita dengan orang-orang yang secara langsung kita sakiti maupun tidak langsung kita sakiti. Ataupun ada orang-orang yang hari ini kita menyimpan kepahitan kata-katanya, kita menyimpan perilakunya menyakiti hati kita. Dan sesungguhnya kalau saudara tahu bahwa itu menghambat untuk kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Itu menghambat untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Yakobus mengingatkan kepada kehidupan kita bahwa bagaimana kita belajar untuk membereskan hubungan kita dengan sesama kita. Kita membereskan hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita lagi menyaksikan, bahkan kita beribadah dengan keluarga kita. Di akhir nanti saya berharap bahwa kita bisa melakukan pemberesan dengan orang-orang di sekitar kita. Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Jangan sampai menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui doa yang kita panjatkan. Hal yang selanjutnya bahwa kalau saudara melihat bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada dua bagian menarik di sini. Yang pertama bahwa doa orang yang benar dan yang kedua adalah tentang keyakinan. Nah, Yakobus mengingatkan kepada kita bukan soal doanya yang benar tetapi orangnya. Saya ulangi lagi, bukan doanya atau cara kita berdoa atau arah kita berdoa atau bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa doa orang yang benar. Yakobus ingin menyadarkan kepada kita bagaimana posisi kita, sikap kita, perilaku kita, bagaimana hati kita, kehidupan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah benar di hadapan Tuhan? Dikatakan dalam kitab Roma, pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita harus sadar benar bahwa kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Kita harus sadar benar bahwa kalau kita saat ini bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Siapa kita ini? Kita hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bahkan Paulus mengatakan bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Paulus ingin menyadarkan bahwa kita dibenarkan oleh karena Yesus telah menebus kehidupan saya dan saudara. Katakan sebelah kiri kanan, katakan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan.
Kalaupun ada orang-orang yang hari-hari ini saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan dan mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, saat ini mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Tapi kita yang hari-hari ini hidup di dalam dunia ini, kita harus menyadari dulu bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia. Nah, tapi seringkali orang berpikir bahwa dengan kasih karunia ini kita kemudian bersikap bebas dalam dunia ini. Tidak seperti itu, saudara. Karena kita harus sadar benar bahwa Tuhan menilai setiap kehidupan kita. Ada orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi ada orang-orang pun yang tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita harus sadar benar bahwa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita ingin mendapatkan kuasa doa, mari kita cek hati kita. Mari kita introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah sadar benar bahwa kita sudah melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus berkata tentang perumpamaan tentang bagaimana kita menjadi ranting-ranting dan kita harus tinggal dalam pokok anggur yang benar. Dan dikatakan bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sadar benar bahwa ketika kita hidup benar, maka setiap permintaan kita semuanya berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa ketika dia meminta kepada Tuhan, doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena doanya hanya memuaskan hawa nafsunya. Karena doanya hanya untuk kepentingan diri sendiri, ego sendiri, kedagingan diri sendiri. Dan seringkali ini yang justru menghambat kita untuk kita tidak tahu dan kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nanti saudara bisa buka sendiri di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita tidak mendapatkan kuasa doa karena kita seringkali lupa bahwa apa yang kita minta justru membuat kita jauh dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika kita ingin mendapatkan suatu kuasa doa bekerja dalam kehidupan kita, poin yang selanjutnya adalah yang kedua, yang ketiga adalah bahwa bila dengan yakin didoakan. Dengan yakin berbicara bagaimana kita memiliki iman, sama-sama dengan saya katakan iman. Hal yang sederhana tapi seringkali kita lupa dan tidak mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita juga disebut sebagai orang-orang beriman. Ya, orang yang percaya adalah orang-orang yang beriman. Nah, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita bukan berjalan tentang apa yang kita lihat. Orang berdoa kemudian melihat sesuatu sepertinya belum terjadi apa-apa dan kita merasa bahwa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Tidak boleh ada kebimbangan sekecil pun. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Poin yang terakhir bahwa ketika kita meminta sama Tuhan, apakah kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia? Yesus pernah berkata bahwa kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Maka Yesus berkata begini dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Saya ulangi lagi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ketika kita meminta, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Makanya ketika kita berdoa sama Tuhan, kita harus menutup dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita sedang menyatakan bahwa saya sudah menerima apa yang saya minta sama Tuhan. Ketika kita bersyukur meskipun keadaan belum berubah. Kita bersyukur meskipun kita belum disembuhkan oleh Tuhan. Kita bersyukur meskipun apa yang kita minta sepertinya tidak terjadi apa-apa. Karena kita seharusnya bersyukur. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita harusnya bersyukur di tengah-tengah pandemi yang ada yang melanda dunia. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kehidupan saudara. Jangan engkau takut.
Jangan engkau bimbang dan jangan engkau khawatir. Karena sesungguhnya kehidupan kita, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya ingin berdoa kepada saudara semua. Dan saya berharap bahwa kesempatan saat ini kita mari bereskan setiap kehidupan kita dengan Tuhan. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi saudara lepas pribadi. Saya tahu bahwa oleh karena kasih karunia kita sudah diselamatkan, kita dibenarkan di dalam Tuhan. Tapi kita tidak bisa pungkir bahwa kita pun bertanggung jawab untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara baca kitab Mazmur yang 119 ada pasal yang terpanjang, di situ menceritakan bagaimana berbahagianya orang yang hidup benar. Dan mohon maaf kalau saya mau balas betapa sedihnya orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mungkin bergumul dalam kehidupannya. Masalah ekonomi yang lagi melanda dunia yang membuat orang seringkali penghasilan mereka sudah gak jelas. Bahkan ada begitu banyak orang yang di PHK. Harus PPKM sekian lama, terus diperpanjang. Bahkan saya pun bingung kapan kita harus bisa buka ibadah. Melihat kondisi Kota Luwuk, melihat aturan pemerintah yang terus berubah. Tapi saya percaya bahwa semua ini ada dalam kendali dan kehendak Tuhan. Ayo kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya tutup dengan bagian ini. Ketika kita minta sama doa sama Tuhan, saudara harus menyadari ada 3 jawaban doa Tuhan. Yang pertama tidak. Tidak adalah ketika kita berdoa karena kita salah. Kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, tujuan kita salah. Kita berdoa tapi kita bimbang, kita ragu tentang apa yang kita minta. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita berdoa kita langsung dapat pengabulan daripada Tuhan. Mungkin segera, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Yaitu orang-orang yang berdoa untuk kebutuhan mereka. Orang-orang yang berdoa untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang gini, nanti dulu ya nak. Dan tentang nanti dulu ini sesuatu jawaban yang membuat kita tidak sabar. Tapi firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dia Tuhan yang tepat dalam mengabulkan setiap doa. Bagaimana kita dilatih ketika hari-hari ini kita melewati pandemi, begitu banyak orang-orang yang berdoa, jemaat Tuhan berdoa untuk pandemi ini agar saya merasa bahwa Tuhan sedang mengatakan nanti Tuhan ingin melihat kesetiaan kita. Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Apakah kita benar-benar tetap masih mengandalkan Dia? Meskipun orang-orang yang terjangkit COVID naik turun. Tuhan ingin melihat apakah kita meminta kepada Dia dengan penuh kesungguhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Dan kesempatan sekali lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingin berdoa bagi seluruh sidang jemaat dan kalaupun kita ada hal yang perlu dibereskan, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Kita bisa membereskan kesempatan ini untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa saling minta maaf. Saya saat ini juga saya berkata kepada istri saya, maafkan saya sebagai suami. Seringkali ada hal yang melukai dalam sikap saya, dalam tindakan saya, dalam perkataan saya. Bahkan sebagai seluruh sidang jemaat GBP Sion, saya mau berkata, maafkan saya sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, kalaupun ada hal-hal yang mengganjal dalam kehidupan saya. Dan saya akui itu sebagai kesalahan sebagai manusia. Dan saya percaya bahwa kita pun, saya memaafkan saudara semua kalaupun ada hal-hal yang mengganjal dalam kehidupan saudara. Yang membuat saya terluka. Tapi saya mau katakan saya memaafkan saudara semua. Saya memaafkan istri saya memaafkan orang tua saya, anak-anak saya. Dan biarlah kita hidup di dalam kelepasan di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menyertai kami. Kami datang di hadapan-Mu. Karena kami yakin bahwa Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengar bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini Tuhan kami menggantungkan setiap doa kami, pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu dan kami sangat memerlukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami.
Kalau kami dikabulkan doa kami bukan karena kami yang hebat, bukan karena hamba-hamba Tuhan yang hebat, tapi karena Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan sekalipun jalan tertutup, Engkau sanggup membuatkan jalan yang baru dalam kehidupan kami. Kami pun kesempatan saat ini ingin melepaskan setiap pengampunan kami buat orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami pun meminta maaf kalaupun kami berbuat salah kepada orang-orang di sekitar kami, melukai mereka. Karena kami sadar bahwa sebagai manusia kami seringkali disakiti, tapi kami pun seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Kami ingin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami ingin hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun segala sesuatu berubah, tapi kami tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tolong Roh Kudus untuk kami mengalami kuasa doa ini bekerja dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan saat ini Tuhan kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci ini. Kami tahu bahwa roti ini adalah lambang daripada daging Kristus, tubuh Kristus. Dan anggur ini menjadi lambang darah Kristus. Dan siapapun yang menikmati perjamuan kudus ini, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Dan bila kami mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan Tuhan, sebagaimana Elia manusia biasa, sama seperti kami. Dia mendapatkan pengabulan doa dan kami percaya saat ini kami manusia yang biasa. Tapi ketika kami masuk di dalam perjamuan kudus ini kami dibenarkan. Kami menjadi orang yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari layakan setiap kehidupan kami untuk kami menikmati tubuh dan darah Kristus ini. Sehingga kami mengalami penebusan dosa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Dia mengasihi kita tidak hanya dengan perkataan tapi dengan bukti nyata. Dia merelakan nyawanya bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur pada saat ini kita bisa masuk dan bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga Ia mengeruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya kepadanya ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada saat ini Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami tahu bahwa inilah tubuh dan darah yang sempurna bagi kami. Engkau yang telah menanggung dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib. Kami yang seharusnya dibinasakan, tapi oleh karena anugerah Yesus Kristus, kami diselamatkan. Mari Tuhan, sucikan kami, layakan kami, untuk kami masuk di dalam kekudusan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Sehingga siapapun yang menikmati tubuh dan darah Kristus, kami dipulihkan. Kamu diampuni, kami disembuhkan. Kehidupan kami hidup di dalam berkat dan janji daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib itu melenyapkan segala kutuk di dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan, perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami semua Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku
ku temukan wajah-Mu. Semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Sana pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ya Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiran, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Dalam kesesakanku Kau di kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Sebab semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikan kami semua baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Mari kita dengar pujian-Mu sama-sama kepada Tuhan. Yes Tuhan, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Kalau ini akan Kau tahu Tuhan, tetap Engkau pandang indah Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I am alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. Sekali lagi katakan, I am yours. Kami semua adalah milik Tuhan. Engkau yang menjaga setiap kehidupan kami, Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan. Oh, you are mine now forever. Thank you God. Mari kita bangkit bersama-sama.
Kau membuatku sesuai rencana. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kita baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai yang ke-56. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan ia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa Dia telah mengaruniakan hidupnya bagi kita semua. Saya ajak semua jemaat Tuhan untuk mengimani tubuh dan darah Kristus ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus terpecah-pecahkan dalam kehidupan kita dengan penuh percaya dan keyakinan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak pernah mengenal dosa. Tapi oleh karena cinta-Mu bagi kami semua, oleh karena kasih-Mu, Engkau rela untuk tercabik-cabik. Dan kami menikmati pengorbanan-Mu pada saat ini. Kami disembuhkan, kami diberkati, kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak hidup lagi sebagai hamba dosa, tapi kami menjadi hamba kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum cawan pengampunan dosa dengan penuh percaya ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau yang punya pergumulan, Engkau yang hari ini mengalami tekanan dalam kehidupanmu, Engkau yang sakit, Engkau punya banyak masalah, Engkau yang hari ini merasa bahwa Engkau sedang jauh dengan Tuhan, Engkau yang ingin dekat dengan Tuhan, mari angkat tangan kananmu dan Engkau bisa taruh tangan kirimu di dadamu. Naikkan doamu dan permohonanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa saat ini adalah saat yang sangat indah. Sebab Dia Bapa Yahweh yang sangat baik. Dia tidak hanya mendengar doamu, tapi Dia Bapa yang mengabulkan doamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa di dalam doa kami. Dan kami menaruh segala pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Kami mengangkat tangan karena kami memerlukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai manusia, kami seringkali jatuh, kami seringkali khawatir, kami seringkali takut. Tapi kami ingin menyatakan pada saat ini bahwa kami adalah milik Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, masa depan kami, kesehatan kami, usaha pekerjaan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk membebaskan kami. Tolong semua umat-Mu Tuhan yang mengangkat tangan pada saat ini. Mungkin saat ini kami tidak bisa bersama-sama, tapi kami tetap bersama dengan Engkau. Engkau menjamah kami, memulihkan keadaan kami, menyatakan mujizat dan kesembuhan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab sampai saat ini kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, sebab Engkaulah Immanuel, yaitu Tuhan yang menyertai kehidupan kami semua. Turunkan tangan jemaat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau telah memberkati ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semua boleh jadi semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah pandemi yang lagi melanda kota kami, bahkan bangsa, bahkan dunia saat ini, menyadarkan kami bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan kuasa daripada Tuhan sendiri. Dan kami semakin sadar bahwa kami memerlukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami beraktivitas, ketika kami melakukan segala kegiatan kami perlu Engkau Tuhan. Tolong kami. Berikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak kabar-kabar yang seringkali membuat kami takut. Satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Roh Kudus yang tetap tinggal dalam hati kami. Penuhi kami dengan sukacita surga. Dan kami tahu Tuhan bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami semua umat-Mu. Engkau berkati seluruh sidang jemaat GBP Sion Tuhan. Bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan, kami mengalami kelepasan di dalam Engkau. Kami menikmati setiap janji-janji Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Mau berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka tabur, mereka akan tuai itu. Dan bila setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, maka mereka akan terus berjalan dan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dalam memberikan persembahan persepuluhan. Sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Dan Engkau akan menjauhkan daripada kami segala belalang pelahap yang hendak menghabiskan buah anggur kami. Sebab Engkaulah Elohim Yahweh yang memberkati dan menjaga setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Apapun yang mereka telah persembahkan buat Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Engkau berkati seluruh kehidupan mereka semua Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, bila pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap orang-orang sidang jemaat-Mu yang hari ini mereka lagi sakit. Bahkan mereka yang lagi terpapar COVID Tuhan. Kami tetap percaya mujizat kesembuhan tetap ada sampai detik ini. Kami berdoa buat setiap orang-orang percaya yang saat ini Tuhan mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Kami ingin lebih lagi menyaksikan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk kami tetap bersyukur dalam kondisi yang terberat sekalipun. Tolong kami Tuhan. Berkati tenaga medis, berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka terus diberikan kemampuan kesehatan untuk mereka terus melayani masyarakat yang ada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pengembalaan, pengurus, bahkan seluruh jemaat GBP Sion ke dalam tangan Tuhan. Bila berkat Tuhan yang memelihara kehidupan kami semua. Dan pada akhirnya Tuhan kami akan tutup ibadat pada saat ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Sidang jemaat yang Bapa kasihi, pulanglah. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan seperti engkau dengar pada saat ini. Percayalah bahwa Dialah Bapa yang sangat baik. Dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dibuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap apapun yang engkau kerjakan. Engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan bila engkau menikmati berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupanmu. Sehingga engkau akan hidup di dalam kemerdekaan di dalam Dia. Janji-janji Tuhan akan tergenapi. Engkau akan menikmati bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doamu. Sebab doamu adalah doa orang benar. Dan terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, Putranya itu Yesus Kristus dan Rohnya Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai pada saat ini juga sampai kekal selama-lamanya. Semua yang telah terima berkat Tuhan sama-sama dan saya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.